Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Hendry di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru secara gratis. Terima kasih. Selamat datang teman-teman di channel Hobi Komputer bersama saya Hendry di sini. Dan hari ini kita ingin memformat teks HTML5 dengan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, saya perkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Hendry dan ini adalah foto saya di Universitas Trisakti yang ada di Jakarta. Kemudian kita lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan Sublime Text untuk mengedit tampilan sebuah website ya teman-teman. Juga bisa menggunakan VS Code dalam mengcoding ya teman-teman. Nah, ada perbedaan antara Sublime dan VS Code teman-teman. Nah, Sublime itu teks editornya ringan. Nah, bisa dijalankan di semua jenis laptop lah teman-teman ya, dengan requirement yang minim ya. Nah, sedangkan VS Code ini lumayan agak berat ya teman-teman. Tapi ini lengkap ya teman-teman. VS Code ini sudah ada plugin-plugin yang lengkap. Jadi kita tidak usah menginstal terlalu banyak plugin seperti di Sublime ya. Kalau Sublime itu kita mesti install satu-satu lagi ya plugin-plugin yang kita butuhkan. Nah, di VS Code ini sudah lengkap karena dia buatan Microsoft ya teman-teman. Nah, tapi terlebih dahulu teman-teman jawab dulu pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama itu apakah teman-teman sudah punya komputer atau laptop di rumah? Kemudian yang kedua, lebih senang menggunakan laptop atau desktop dalam coding. Nah, kemudian apa alasannya? Kemudian yang ketiga, spek komputer teman-teman apa nih? RAM-nya berapa giga nih? Kemudian prosesornya apa nih? Kemudian menggunakan HDD atau SSD? Kemudian apa merek laptop yang teman-teman gunakan? Nah, ini adalah quote pada hari ini, yaitu bermimpi setinggi-tingginya dan bekerja keraslah untuk segera mewujudkannya. Nah, jadi di dalam channel Hobi Komputer ini bukan sekedar kita belajar coding ya teman-teman, tapi di sini kita juga diberikan satu inspirasi supaya kita bisa maju ya teman-teman, maju bersama karena di Hobi Komputer ini adalah channel komunitas ya teman-teman, komunitas pecinta coding dan pecinta komputer tentunya ya. Kita belajar bersama-sama, tumbuh bersama-sama dan menjadi sukses bersama-sama. Amin ya. Oke, di pertemuan sebelumnya atau di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai HTML ya teman-teman. Ini adalah struktur dasar di dalam HTML di mana ada tanda kecil, tanda seru ya, doctype, kemudian ada HTML. Kemudian HTML itu selalu berpasang-pasangan, dimulai dari tag pembuka dan tag penutup. Ada tag head dan ditutup dengan tag head. Ada tag title dan ditutup dengan garis miring title. Nah, sama seperti body ya, dan ditutup dengan garis miring body. Nah, kemarin saya sudah bilang teman-teman, di mana HTML aja berpasang-pasangan ya teman-teman ya, apalagi teman-teman ya. Nah, harusnya berpasang-pasangan juga ya. Nah, bagi yang belum berpasangan ya saya doakan supaya cepat ya berpasangan ya. Kenapa sih kita butuh pasangan ya? Karena kita butuh support ya teman-teman. Ya, dimana kita bisa saling menguatkan ya di waktu susah ya, di waktu senang ya, di kala sakit ya. Kita butuh seseorang di samping kita ya supaya kita bisa tetap semangat, tetap kuat menjalani hidup ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk memformat dokumen HTML ya teman-teman, di sini ada namanya H1. H1 itu apa? H1 itu adalah heading. Heading itu untuk judul berita teman-teman. Nah, sama seperti H2, H3, H4, H5, H6. Nah, yang paling kecil heading itu adalah H6 ya teman-teman. Jangan lupa ditutup dengan garis miring H6. Nah, ini ya. Jadi heading itu selalu berpasangan juga teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya. Selalu berpasangan. Lanjut aja. Kemudian ada lagi yang namanya tag BR ya teman-teman. Atau line break. Nah, tag BR ini gunanya untuk pindah baris ya teman-teman.
Kalau kita lihat di sini ada sebuah teks, kemudian ada teks lagi di bawahnya. Nah, kalau tidak menggunakan BR, maka teks yang di bawahnya ini akan menyambung ke sebelah kanan. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan BR-nya 2 kali, berarti nanti dia ke enter 2 kali. Kalau 3 kali, berarti ke enter 3 kali. Oke, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi tag namanya tag paragraf, teman-teman. Tag paragraf itu untuk membuat satu paragraf yang panjang, teman-teman. Kemudian di sini ada align, propertinya, teman-teman. Align ini untuk membuat dia apakah dia rata tengah, rata kiri kanan, rata kiri, atau rata kanan. Nah, ini ya bisa digunakan align-nya left, right, justify, atau center. Nah, selain itu, kita juga bisa memformat teks itu apakah mau dibuat tebal, bisa menggunakan B, dan ditutup garis miring B, ataukah mau dibuat garis miring, miring ya, cetaknya cetak miring, italik, atau mau dibuat seperti naik ke atas ya, menggunakan sub. Nah, ini ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan, atau menggunakan del. Del ini untuk harga coret ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah. Kita lanjut aja teman-teman pembahasan berikutnya. Langsung kita praktek aja teman-teman. Di sini bagi yang belum menginstal Visual Studio Code bisa di Google teman-teman. Visual Studio Code, ketik aja di kata pencariannya ya teman-teman. Nah, bisa diklik di sini. Kemudian teman-teman bisa klik tombol download. Nah, di sini ada Windows, ada versi macOS, ada versi Linux ya, tergantung dari sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nah, setelah di-download silahkan diinstal ya teman-teman. Nah, setelah diinstal ya, saya sudah install di sini Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah tampilan utama di dalam Visual Studio Code, di mana kita bisa membuat file baru, file, new file ya. Atau juga bisa membuat window baru, file, new window. Nah, karena kita ingin membuat file baru, kita pilih file, new file. Nah, setelah kita pilih file, new file, teman-teman, langkah berikutnya adalah kita menyimpan ke dalam folder yang sudah kita buat. Nah, di sini saya simpan dulu, Ctrl S ya teman-teman. Nah, kita kasih nama dulu ya teman-teman ya. Kita kasih nama latihan 2.html. Nah, untuk penamaan HTML ya teman-teman ini harus menggunakan titik ya, titik HTML atau titik HTM ya teman-teman, supaya dia tahu ini bahwa ini file HTML. Nah, kita simpan aja teman-teman di folder yang sudah teman-teman buat. Simpan. Nah, maka di sini nama filenya sudah berubah menjadi latihan2.html. Dan di sini sudah di indikator di bawah, di sini ada tulisannya HTML. Ini bawahnya adalah file HTML. Nah, kemudian untuk mengetikkan kode HTML ya teman-teman, di sini ada cara cepatnya teman-teman. Nah, ada cara cepat, ada cara lambat ya teman-teman. Kalau cara lambat ya kita ketikkan seperti biasa nih, tanda seru seperti ini ya, doctype. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah cara lambat. Tapi ada cara cepatnya teman-teman. Saya ajarin cara tips cepat di dalam Visual Studio Code. Nah, kita ketikkan tanda seru ya teman-teman. Tanda seru. Nah, kita ketikkan tanda seru. Kemudian kita tekan tombol Tab. Nah, secara otomatis dia akan muncul struktur dasar HTML. Dimulai dari doctype HTML, ini adalah format HTML5. Kemudian HTML dan ditutup garis miring HTML, head ditutup dengan garis miring head, body ditutup dengan garis miring body. Nah, kita ketikkan dulu di sini di judulnya ya. Judul halaman website. Nah, kita ingin membuat website ya, teman-teman. Nah, di pertama kita ingin membuat judul pertama. Kita ketik H1, kita tekan tombol tab. Nah, sudah muncul ya, teman-teman ya. Tombol tab di sini, otomatis dia ada penutupnya ya teman-teman. Di sini ada penutup dari tag H1. Kita ketikkan di sini belajar coding bersama
hobi komputer. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan enter ke bawah, kita ketikkan H2 tab belajar HTML. Nah, kita ketikkan di sini belajar HTML. Ini kita ubah aja H3 ya, H3 di sini. Belajar menyenangkan. Itu menyenangkan. Ya, di sini ada H2 ya. H2 dan di sini garis miring H2. Oke, teman-teman, kita simpan Ctrl S, teman-teman, dan untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di browser kita. Kanan bisa Anda klik kanan, kemudian bisa pilih yang namanya Open in Default Browser. Nah, teman-teman, sudah muncul di sini H1 kita. Kemudian ada lanjut, teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru secara gratis. Nah, jangan lupa klik tombol like juga ya teman-teman ya, supaya saya mengupdate lagi video berikutnya. Oke ya teman-teman, jangan lupa diklik tombol like-nya. Oke, kita lanjut aja. Nantikan video selanjutnya. Subscribe dulu ya.